Kita kemarin sudah bahas di situ. Nah, sekarang kita lihat apabila suatu asam amino bergabung dengan asam amino yang lain, dia akan membentuk suatu ikatan. Ikatannya kita namakan sebagai ikatan peptida. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah struktur dari asam amino ya. Ini adalah C-alfanya, ada gugus karboksilat, di sini ada NH3+ atau NH2-nya, gugus aminanya. Lalu di sini mengikat rantai samping ya. Minimal Anda sudah hafal 1, 2 minimal ya. Kalau dia H berarti adalah glisin, kalau dia CH3 rantai sampingnya, maka itu adalah apa? Kemarin kalau CH3? Halo? Lisin, Pak. Lisin bukan. Lisin bermuatan. Kalau CH3 adalah minimal 2 udah harus hafal. Nah, sini. Coba lihat cari yang CH3 itu apaan? Alanin. Alanin ya, minimal ada 1 glisin, yang kedua adalah alanin, minimal harus hafal ya. Oke. Sekarang kita lihat, nah ada asam amino bergabung ya. Reaksinya adalah reaksi kondensasi. Lihat terjadi pelepasan molekul air di sini dari OH di sini dan H di sini ya. Nah, di sini membentuk ikatan C dengan N. Nah, ini kita sebut sebagai ikatan peptida C dengan N, di mana C-nya mengikat karboksilat ya. Dan di sini N-nya mengikat dari gugus amina gitu ya. Nah, Anda dapatkan struktur seperti ini. Nah, Anda bisa perhatikan di bagian ujung ya, di bagian ini katakan ini residu pertama, ini residu kedua, maka dia akan menyisakan di bagian residu pertama itu adalah NH2 atau NH3+. Nah, daerah sini yang kita sebut sebagai ujung N terminal. Oke? Jadi di protein urutan pertamanya itu pasti diawali dengan N terminal. Kita bisa sebut sebagai N terminalnya mana? Artinya kita refer urutan nomor satunya siapa gitu, yang mana? Nah gitu ya. Nah di bagian terakhir, di ujung terakhir itu akan kita sebut sebagai ujung C terminal karena dia ada gugus COO minusnya atau COH-nya ya, itu nanti kita akan sebut sebagai residu terakhir ya, C terminalnya. Nah di sini lihat, di sini ada ikatan peptida. Nah itu kalau satu. Kalau ada banyak gimana? Kalau ada banyak, Anda bisa lihat nama peptidanya dimulai dari residu nomor 1, yaitu dari N terminal menuju ke C terminal. Itu adalah penamaan dari protein. Sama seperti DNA, Anda tahu nanti ada ujung 5 aksen dengan ujung 3 aksen. Ya, DNA dimulai penamaannya dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, untuk protein sendiri seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah tirosin, ya. Di sini adalah glisin, ya. Lihat ujung N terminalnya di sini. Berarti kita mulai dari sini penamaannya tirosin, glisin, glisin. Ini CH2 fenil ya kan? Fenilalanin. Lalu di sini ada leusin ya, CH2, CH, CH3, CH3. Leusin. Maka namanya adalah tirosinil glisil fenilalanil leusin. Maka penamaannya adalah seperti itu. Nah, tapi karena nanti kalau misalkan berurusan dengan protein atau polipeptida yang panjang, maka kita nggak mungkin namakan seperti ini. Panjang banget ya, repot. Nah, biasanya kita langsung sebutkan kode 3 hurufnya saja. Tirosin, TYR, GLY untuk glisin, strip GLY, strip PHE, fenilalanin, strip leusin. Ya, dituliskan seperti ini. Anda harus paham, ujung bagian awal, residu awal itu dikodekan dengan adanya residu atau ujung N terminal, amino terminal residu, dan di akhir adalah karboksil terminal residu. Nah, kita bisa lihat, kalau kemarin
asam amino itu bisa dipengaruhi oleh pH muatannya, apalagi protein. Ya, protein terdiri dari berbagai macam asam amino, ya kan, dia polimer. Nah, masing-masing asam aminonya ini punya keadaan terprotonasi tergantung dari pH masing-masing. Nah, kita bisa bayangkan ketika protein ya kita tempatkan pada suatu pH tertentu, misalkan di awal di sini, lalu kita tambahkan OH sebanyak tertentu ya, maka kita bisa lakukan titrasi. Ya, kita lihat di sini perubahan pH-nya, ini kita tambahkan basanya, maka kita lakukan titrasi, dia juga bisa membentuk kurva titrasi untuk protein juga. Ya, tapi lebih kompleks ya. Maka nanti keadaan terprotonasinya akan ditentukan oleh residu-residu yang bisa mengalami protonasi atau kita nanti sebut sebagai residu yang dapat dititrasi istilahnya ya. Maka nanti bisa lihat di sini misalkan ada N terminalnya, ini C terminalnya, lalu di sini ada rantai sampingnya, di sini misalkan positif ya. Di sini tidak bermuatan gitu ya. Nah, di awal nanti ketika pH-nya naik atau mol OH-nya ditambahkan lebih banyak, maka dia akan membentuk misalkan di sini positif, di sini C-nya negatif, jadi CO minusnya gitu ya. Lalu di sininya 0. Nah, di sini muatannya plus 1. Dari plus 2, plus 1 ke 0. Nah, ini minus 1, nanti ke minus 2. Misalkan contoh seperti ini. Nah, titik ini yang kita sebut sebagai titik isoelektrik dari proteinnya, di mana keadaan muatannya bersifat keadaan muatannya adalah sama dengan 0. Nah, pH-nya kita sebut sebagai PI dari proteinnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, polipeptida ini adalah suatu poliamfolid. Ya, poliamfolid. Nah, kita bisa lihat ikatan peptida ini disukai secara energetik proses hidrolisisnya, tetapi ini berlangsung sangat lambat ya, tanpa bantuan katalis. Jadi kalau sudah terbentuk ikatan peptida, hidrolis adalah pemutusan oleh air gitu ya, sehingga ini jadi asam aminonya pecah. Nah, ini disukai secara energetika. Anda sudah paham di kimia dasar proses atau reaksi kimia itu bisa berlangsung apabila secara energetikanya disukai, gitu kan ya, delta H-nya negatif, prosesnya eksoterm, tapi tidak hanya itu, tapi secara kinetikanya juga bisa possible untuk berlangsung. Misalkan energi pengaktifannya ya jangan terlalu besar lah. Nah, ini lihat kasusnya, hidrolisisnya secara energetika ini disukai, artinya eksoterm proses di sini, make sense untuk berlangsung, tapi secara kinetikanya bermasalah. Berarti ada energi pengaktifan yang tinggi. Ya, maka reaksi ini berlangsung sangat lambat kalau kita tidak bantu dengan katalis. Oleh karena itu, untuk memutus protein, ikatan kovalen di sini, ikatan peptida di sini, maka kita butuhkan katalis hidrolisisnya, yaitu berupa asam kuat, misalkan ACl6 molar, atau enzim yang namanya protease. Kalau ada ase seperti ini, itu artinya kelas enzim gitu ya. Protease berarti dia adalah protein yang bisa memotong ikatan peptida atau enzim yang berfungsi untuk memotong protein gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu, memotong ikatan peptida secara spesifik. Nah, salah satu kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini ada ikatan peptida, ini N terminalnya, ini adalah C terminalnya. Di sini ada C karbonil, di sini ada gugus NH, maka ini ikatan peptida. Nah, kita bisa lihat ada protease atau enzim yang namanya tripsin. Anda sudah kenal ya, tripsin. Nah, tripsin bisa memotong di mana? Dia bisa memotong spesifik ketika R1-nya, lihat, di sini ada ikatan peptida. Ketika di bagian sininya ada lisin atau arginin, maka dia bisa potong ikatan peptida di sini. Nah, syaratnya harus ini. Kalau nanti di sana ada lisin, ada arginin lagi, dipotong juga bagian yang situ. Yang sini dipotong, di sini dipotong. Ya, dan seterusnya. Kimotripsin atau trombin, nah ini dia bisa potong kalau R1-nya arginin atau R1-nya adalah
tirosin, triptofan, fenilalanin, leusin. Kalau ada seperti ini, maka di sini ikatan peptida akan dipotong. Thermolisin, dia mau motong. Kalau R2-nya, lihat, di sini ada ikatan peptida. Ketika dia deteksi ada leusin atau valin atau isoleusin atau metionin di sini, maka ikatan peptida yang di sini yang dipotong. Nah, unik, dia bisa spesifik. Kenapa bisa spesifik? Karena dia punya struktur yang khas untuk enzim. Strukturnya tertentu. Ya, dia punya geometri struktur yang memungkinkan bisa mendeteksi R2-nya apa, dan dia bisa potong bagian sininya. Gitu ya, secara simpelnya seperti itu. Ada prolin endopeptidase, dia bisa potong kalau R1-nya prolin. Kalau bukan prolin, dia nggak mau potong, nggak bakal bisa potong. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan bicara tentang protein, maka Anda sudah kenal protein adalah suatu polimer. Polimernya masuk ke kelas biopolimer, gitu ya. Biopolimer. Nah, karena dia merupakan polimer, maka dia terbentuk dari yang namanya monomer. Monomernya adalah asam amino. Nah, ini adalah jenis monomernya, kita sudah kenal bersama, ada 20 asam amino yang berbeda. Ya. Dia punya urutan yang unik untuk protein. Nah, urutan yang unik tadi, urutan asam amino yang menyusun protein, ini yang kita sebut sebagai primary structure atau struktur primer. Nah, Anda bisa lihat beragamnya sifat kimia dan bentuk dari asam amino mengakibatkan urutan asam amino protein akan menentukan karakteristik kimia dan bentuknya. Nah, karakteristik kimia dan bentuk protein ini otomatis akan berkaitan erat dengan fungsi dari proteinnya. Jadi, Anda bayangkan protein disusun oleh monomer, monomernya ada 20 jenisnya. Ya, 20. Berarti punya variasi buat bongkar pasang tuh. Lalu urutannya dan panjangnya bisa beda-beda juga. Wah, makin banyak variasinya. Artinya kita akan ketemu jumlah protein yang sangat-sangat melimpah di alam. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau proteinnya ada banyak, maka kemungkinan besar fungsi-fungsi protein juga akan banyak banget kita temukan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Anda bisa lihat nih, untuk struktur primer dari mioglobin. Nah, mioglobin ini mirip dengan hemoglobin gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ini di manusia, struktur primernya berupa urutan ya. Ini disambungkan oleh ikatan peptida, ini struktur primernya seperti ini. Lalu untuk di whale ini apa? Ikan paus gitu ya. Nah, lihat, ada bagian yang sama, ada bagian yang berbeda. Di residu nomor 1 ini dari G, ini berubah jadi V, di sini D dengan E, ini N, ini H. Ya, sisanya yang biru ini adalah yang daerah yang sama, yang identik. Ya, yang kita sebut sebagai daerah lestari atau conserve region. Nah, kita bisa lihat ini strukturnya sama, mioglobin, tapi bisa dibentuk dari urut asam amino yang berbeda. Ya, di bagian sini, di sini beda, di sini beda, di sini beda, dan seterusnya. Nah, bagaimana sintesis protein? Mungkin Anda di SMA sudah pernah belajar ya, from DNA to protein. DNA akan direplikasi, ya kan nggak mungkin langsung diproses. Kalau diproses DNA-nya habis, gitu kan. Nanti direplikasi dulu, lalu kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA, gitu ya. Dari mRNA, lalu kemudian akan ditranslasikan menjadi protein. Ya, maka dari sini protein di sintesis itu dari urutan DNA. Urutan DNA tertentu dia akan dihasilkan mRNA. Nah, dari sini nanti akan dihasilkan urutan asam amino ya, atau struktur primer protein. Baru sampai situ saja yang Anda pelajari. Sebenarnya masih panjang. Nanti dari sini akan dikemas, istilahnya akan mengalami proses folding, dilipat-lipat-lipat-lipat membentuk struktur tertentu yang punya fungsi tertentu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, permasalahannya adalah begini. Kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Kalau saya terlalu cepat membahasnya, tolong diingatkan. Sampai sini masih bisa mengikuti? Masih, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Masih ya? Oke.
Nah, sel mengkode informasi tentang urutan asam amino ya untuk membuat protein dari urutan asam nukleat tadi ya, dari urutan asam nukleat ini. Nah, ini ternyata ini adalah kode-kode. Kode untuk apa? Untuk membentuk urutan protein ya. Kira-kira seperti itu. Nah, urutan asam nukleatnya kita sebut sebagai kode genetika, genetic code gitu ya. Nah, asam nukleat Anda tahu DNA ya, dia tersusun dari monomernya berupa nukleotida ya. Ada berapa banyak? Ada 4 ya. A, T, G, C. Ya kan? Anda sudah ingat? Sedangkan protein ini adalah polimer ya, dan dia tersusun dari monomernya ada 20. Nah, itu masalahnya. Yang satu ada 4, yang satu ada 20 ini monomernya. Bagaimana bisa asam nukleat kode-kode di sini menyusun, nah ini 20 jenis variasi monomer protein. Itu yang jadi pertanyaan. Maka konsekuensinya adalah satu nukleotida, ya, satu A ini, C ini, nggak mungkin mewakili satu monomer protein. Misalkan A itu adalah glisin, ya nggak mungkin. Leusinnya C misalkan, serinnya T, ASP-nya G. Lalu di sini triptofan apaan kodenya? Nah, kan nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa satu-satu. Artinya kodenya bukan seperti itu. Kalau dua nukleotida mengkombinasi satu kode protein, misalkan AC, AC itu adalah glisin, TG misalkan adalah leusin, dan seterusnya, maka kombinasi dari 4 tadi adalah 2 pangkat 4. Ya, secara faktorialnya akan seperti ini kombinasinya. Kita punya 4 nukleotida, maka kombinasi yang mungkin adalah AT, AG, AC, lalu TA, TG, TC, ya kan? Dan seterusnya. CT, CG, CA, yang gitu. Nah, Anda akan punya 16 kombinasi. Sedangkan monomer protein ada 20. Maka nggak mungkin. Ya, maka yang paling make sense, nah inilah kenapa awalnya ditemukan kodon. Bermula dari pemikiran seperti ini. Nah, yang paling make sense adalah 3 nukleotida itu mengkode satu asam amino. Kenapa? Karena kalau kita punya 4 nukleotida, maka 3 kombinasi 3 pangkat 4 ini adalah sama dengan 64 kombinasi. Karena ada 20 asam amino, maka satu asam amino bisa dikode lebih dari satu kombinasi lebih dari maka satu asam amino dapat dikode oleh lebih dari satu kombinasi kodon tadi ya. 3 nukleotida tadi, misalkan ACT, GCC, CAT. Nah, itu yang kita sebut sebagai kodonnya ya. Jadi seperti itu. Ya, maka Anda kenal dulu di SMA seperti ini. Ada U, C, A, G. Oh, ini kenapa U? Karena nanti ini udah masuk ke mRNA. Di mRNA nggak ada lagi timin, ya, tapi sudah berubah menjadi urasil. Pembahasan detailnya nanti ada di bagian genetika. Kenapa seperti itu? Ya. UUU ini akan mengkode fenilalanin, UUC juga akan mengkode fenilalanin. Nah, pertanyaannya nanti berbeda nggak ya aktivitasnya? Nah, nanti kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Leusin, UUA, UUG, leusin juga dikode. Leusin juga bisa dikode CUU, CUC, CUA, CUG. Nanti di organisme apa misalkan CUU kodenya yang mengkode leusin misalkan banyaknya. Di organisme apa misalkan pakai yang CUA. Nah, itu bisa seperti itu variasinya. Jadi sangat kompleks ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kodon. Nah, nanti ada kodon stop ya untuk memulai proses memberhentikan proses translasi ya, yang tadi di sini. Ini ada kodon start ya, selalu dimulai dengan metionin. Kira-kira seperti itu. Nah, kita nggak bahas di kode genetiknya, tapi kita akan lihat nanti ketika sudah ditranslasi, Anda sudah punya gambarannya ya, proses translasi, nanti ada proses seperti ini. Nah, nanti akan dipasangkan ya, metionin awal kodon start, nanti dipasangkan dengan valin, dibentuk ikatan peptida.
Lalu berikutnya ini akan pindah ke ruang aktif enzimnya, ke sini ya. Metioninnya akan lepas di sini, valinnya akan ada di ruang aktif yang di sini, di enzim ini. Ya, tadi kan ada valinnya di sini munculnya. Nah, sekarang digeser valinnya, lalu masuk lagi nanti glisin, dibikin lagi sambungannya ikatan peptida. Nanti masuk lagi misalkan aspartat, dibikin lagi ikatan peptida sampai proses seperti ini, sampai ketemu codon stop. Ya, ketemu codon stop, misalkan UGA, nah nanti akan diputus di sini. Nah, ini akan kita dapatkan urutan asam amino atau struktur protein, struktur primer dari protein. Nah, setelah itu nanti sel akan melipatnya. Ada yang namanya post-translational modification. Nanti misalkan dihubungkan jembatan disulfida seperti ini, kayak insulin ya. Dilepaskan awalnya seperti ini. Lalu nanti jembatan disulfidanya dihubungkan jadi seperti ini. Nah, terbentuk molekul insulin. Ya, misalkan seperti itu. Nah, secara in vitro juga ini bisa kita buat gitu ya. Nah, tapi agak sedikit beribet kalau kita ingin membuat sintesis peptida in vitro. Sebenarnya gampang, tinggal jalankan aja reaksi kondensasi. Nah, satu persatu seperti itu. Nah, detail teknisnya Anda bisa baca sendiri di textbook. Nah, saya ingin fokus ke struktur 3 dimensi dari protein. Nah, sebagai pengantar, saya akan setel video ini aja sebagai pengantar. Nah, Anda bisa mendengarkan tes sebelumnya. Mohon dicek apakah suaranya terdengar atau tidak. Kalau tidak terdengar, tolong beritahu ya. Belum terdengar, Pak. Tidak terdengar. Iya, Pak. Iya Pak, belum. Berarti gimana ya caranya? Sebentar. Saya nggak bawa. Nah, sekarang coba dicek ya. Apakah terdengar atau tidak. Terdengar tidak? Kalau tadi. Terdengar tapi kecil, Pak. Kecil banget Pak. Oh, ya udah buat backgroundnya aja saya kasih, saya aktifkan mode ininya ya, subtitlesnya. Jadi ini repot, saya pakai earphone, jadi earphone-nya yang di telinganya harus saya dekatkan ke mikrofonnya, ini juga bisanya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Kita coba. Nah, jadi kita bisa lihat, kita sudah pernah bahas ya, protein shape. Shape itu selalu berkorelasi dengan function-nya ya. Struktur itu berkorelasi dengan fungsi. Oke, kita lanjut.
Tadi sampai sini masih kedengaran ya, walaupun tipis suaranya. Kedengeran, Pak. Beneran, Pak. Oke. Nah, jadi ada hierarki dari struktur protein. Ya, kalau kita bilang hierarki itu adalah tingkatan. Ya, jadi protein mulai dari dihasilkan, ya, dihasilkan di sel, dia berupa urutan asam amino, kemudian dia akan dinaikkan levelnya. Bukan protein yang berbeda, tapi protein yang sama dari urutan tadi. Nah, dia akan punya level, nanti akan dirubah menjadi ke struktur sekundernya, lalu akan dilipat lagi sehingga menghasilkan struktur tersiernya, lalu kemudian dilipat lagi, misalkan kalau fungsinya belum dapat, dilipat lagi sampai ke struktur kuarternernya, kalau misalkan fungsi yang diinginkan masih belum terpenuhi. Nah, struktur primer ini berupa urutan asam amino seperti ini. Nah, kita lanjutkan videonya. Nah, Anda bisa lihat di sini dari urutan asam amino atau struktur primer, nah, maka dia akan dilipat, dimaksimalkan. Nah, ini kata kuncinya, dimaksimalkan interaksi atau ikatan hidrogen yang possible untuk terbentuk. Dimaksimalkan dalam bentuk struktur sekunder. Jadi di struktur sekunder terjadi pemaksimalan ikatan hidrogen. Maka Anda kenal nanti struktur yang sudah biasa dikenal adalah ada namanya alpha helix dan ada beta pleated sheet. Ya, sheetnya tipis aja ya, sheet bukan sheet gitu ya bacanya ya. Nanti banyak yang bacanya beta sheet, aduh di kuping agak nggak enak, jadi beta sheet tipis gitu ya, SHIIT. Nah, seperti itu. Nah, alpha helixnya nanti kalau Anda belajar lebih dalam, nanti akan ada beberapa tipe. Ada yang 4-10 helix, ada yang 1-3, 1-4 helix, ada yang 1-6 helix gitu ya. Nah, itu nanti ada beberapa tipe, tapi yang umum, ya kira-kira seperti ini aja lah yang kita pelajari. Anda bisa lihat di sini, ini ada residu pertama lah, katakan kita sebut sebagai residu ke N, dengan N plus berapa terbentuk interaksinya. Lihat di sini. N, ini N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5. Ya, di sini terbentuk alpha helix. Nah, nanti ada yang karakternya beda. Nanti ada yang 1-6 helix, berarti antara residu 1 dengan 6. Nah, ada juga yang membentuk
Nah, misalkan ini untainya, ya, ini chain-nya, gitu ya, lihat nyambung. Nah, seperti ini. Misalkan ini N terminalnya, ini C terminalnya. Nah, dia bentuk struktur seperti ini. Ini berarti residu misalkan ke 2 berinteraksi dengan misalkan ya residu ke 25. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini membentuk ikatan hidrogen dimaksimalkan, dia bisa juga bentuk yang namanya struktur beta sheet. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, jadi di struktur tersier nanti protein akan dilipat lagi. Nah, akan dibentuk nanti core hidrofobiknya, ya. Inti hidrofobik nanti akan digabungkan. Ya, Anda sudah pernah belajar struktur air gitu ya. Anda sudah belajar ada struktur yang namanya klatrat, dia akan mengelilingi molekul, misalkan di situ entropinya akan tinggi. Ya. Maka ketika kita gabungkan struktur hidrofobiknya, hidrofobik core-nya, maka di situ molekul air di sekitaran struktur akan lepas sehingga akan terjadi kenaikan entropi. Nah, itu akan merupakan proses yang disukai ya secara energetika. Nah, jadi protein akan menggabungkan bagian hidrofobiknya dengan hidrofobik lainnya, akan dilipat sedemikian hingga. Nah, nanti kalau untuk protein yang normal, ya, kebanyakan protein ini akan terbentuk seperti ini. Amino acid with hydrophobic groups ini ada di bagian interior protein, disembunyiin di bagian dalam protein. Lalu yang sifatnya hidrofilik itu akan ditaruh di bagian luar protein. Ya, wajar untuk menghindari kontak dengan air karena nggak suka nanti entropi airnya akan meningkat kalau seperti itu. Makanya disembunyikan di dalam. Bagian hidrofobiknya akan ditaruh di luar. Apakah selalu seperti ini kasusnya? Pertanyaan saya. Untuk semua protein, apakah kasusnya selalu seperti ini? Kita koreksi videonya. Apakah kasusnya untuk semua protein, bagian hidrofobiknya itu selalu disembunyikan di bagian dalam? Halo? Tidak. 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 Nah, kalau jawab tidak, harus ada alasannya. Pada kondisi seperti apa? Misalnya kalau memang di luarnya misalnya emang nggak ada air, jadinya yang hidrofobik jadi cenderung ada di luar, di eksterior. Tidak ada air. Gimana tuh maksudnya tidak ada Maksudnya, air? kalau hidrofilik kan dia suka air, berarti kalau misalnya dalam lingkungan yang banyak airnya, yang hidrofilik cenderung di di eksterior. Sedangkan kalau sebaliknya hidrofobik yang di eksterior. Kalau sebaliknya tuh, misalkan kondisi di mana? Yang kurang air Pak, tapi belum kebayang di mana persisnya. Protein integral, Pak. Protein integral. Nah, protein integral atau protein membran ya. Nah, pada protein membran, nah itu nanti akan terjadi kebalikan. Proteinnya tertanam di membran sel. Membran sel bagian atas bawahnya itu adalah hidrofilik gitu kan ya. Di membran ada kepala polar. Anda bayangkan lipid, ada kepala polar, nanti kita akan bahas gitu ya. Lalu di bagian tengah membran, di dalam membrannya,
itu lingkungannya adalah non-polar. Nah, maka kalau kondisinya protein membran, dibalik biasanya kondisinya. Ya, jadi ini kalau untuk kasus protein normal, ya, kasusnya seperti ini. Nah, dulu pernah dikasih ujian kalau protein membran kira-kira seperti apa gini. Nah, banyak yang nggak bisa ternyata. Nah, Anda harus paham di situ. Ya. Oke, kita lanjut videonya. They might hang out at the inside part of the protein. The 3D shape is due to other interactions besides hydrophobic interactions. Ionic bonds, van der Waals interactions, disulfide bonds, and hydrogen bonds, all involving the R groups. Influence the folding occurring in tertiary structure. Something to explore. Now, when we've been talking about a protein, we've been talking about a polypeptide chain that has been folded into a functional protein. But proteins can be made of one or more polypeptide chains. And in quaternary structure, you are looking at a protein consisting of more than one polypeptide chain. Each of these polypeptide chains can be a subunit, and interactions between them, such as hydrogen bonds or... Nah, oke. Nah, jadi di sini kita bisa pahami bahwa ketika protein sudah mencapai struktur 3 dimensinya, ya, struktur 3 dimensinya di struktur tersier, nah, dia sudah punya fungsi. Nah, ketika dia sudah punya fungsi, nah ada beberapa protein yang di struktur tersiernya masih belum mendapatkan fungsi tertentu, maka dia harus bergabung dengan istilahnya subunit lainnya. Nah, bergabung membentuk yang namanya struktur kuarterner. Nah, tapi nggak semua protein masuk ke struktur kuarterner, ada yang cukup di tersier saja, ya. Jadi ketika fungsi yang didapatkan masih belum dapat, maka dia akan bergabung dengan molekul lainnya membentuk struktur kuarterner. Di struktur tersier dan kuarterner, di situ mulai ada pembentukan ikatan hidrogen lagi gitu ya, pembentukan ikatan ionik gitu kan ya. Di situ ada residu-residu yang bermuatan positif dengan negatif sudah mulai berinteraksi gitu kan ya, membentuk ikatan ion. Nanti ada misalkan sistein ketemu dengan sistein membentuk ikatan atau jembatan disulfida ya. Karena bisa terjadi atau terbentuk antara SH dengan SH itu membentuk S ya. Dengan S ya, di situ ingat-ingat lagi di bagian reaksi Sistina yang di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pembentukan struktur kuarterner dia akan manfaatkan interaksi-interaksi itu juga. Nah, jadi kira-kira seperti inilah ya struktur namanya kuarterner. Nah, kita lanjut sampai selesai. Going back to folding, I know what you might be thinking. Who is doing this folding anyway? Are the proteins just folding themselves? Well, the interactions mentioned, like hydrogen bonds and R group interactions, are occurring depending on the protein's own amino acids. One reason why amino acid sequences are very important for protein function. But folding is far more complex than that, and there can be intermediate steps involved when a protein is folding. In fact, there's a phrase you can search called the protein folding problem to learn more about the questions scientists continue to explore regarding protein folding. Research has shown that proteins often have help in the folding process. Chaperonins, for example, are proteins that can help with the folding process. They have almost a barrel shape. Nah, ini ada molekul yang kita sebut sebagai molekul chaperon. Nah, ini adalah molekul yang membantu proses folding dari asam-asam amino yang dari awal tadi ya, dari primary structure dari protein. Go into them, and the chaperonin tends to have an environment that is ideal for the protein's folding, and this can help the protein be folded correctly so it's functional. Just wish I had something like that for my towels. All of these interactions we mentioned in primary, secondary, tertiary, and quaternary structure are paramount for a mature protein to have its correct shape so it can carry out its function. And that's very relevant. There are many diseases that are related to protein misfoldings. Check out some of our further reading suggestions in the description about that. One last thing we haven't mentioned. Each protein has an ideal environment for functioning, which might include a certain temperature or pH range. If the protein is exposed to something outside
ideal temperature or pH range exposed to high heat, for example, you can disrupt the interactions that we had talked about taking place at the different structural levels. This can denature the protein, which disrupts its shape. Nah, ada proses yang kita sebut sebagai proses denaturasi. Proses denaturasi itu apa sih? Ada yang tahu? Kerusakan struktur 3D-nya, Pak. Nah, proses denaturasi itu adalah kehilangan fungsi dari protein akibat dari kerusakan struktur. Kerusakan struktur mana? Apakah proteinnya terputus-putus ikatan kovalennya, jadi asam aminonya jadi pecah? Ternyata bukan. Ya. Kenapa, sorry? Ikatannya, Pak. Ikatan kimia dalam struktur proteinnya. Nah, bukan. Kalau proses denaturasi tidak melibatkan pemutusan seperti itu. Ya, bukan proteinnya dari protein berubah jadi monomernya balik. Nah, itu bukan seperti itu proses denaturasi. Jadi, terjadi kerusakan struktur 3 dimensinya saja, ya, sehingga dia menyebabkan hilang fungsi, maka ini sudah masuk ke dalam klasifikasi terdenaturasi. Misalkan dari struktur tersier, ya, kan 3 dimensi, berubah strukturnya, ya, menjadi struktur 2 dimensinya, ya, menjadi rantai lurusnya lagi, maka itu udah terjadi denaturasi. Ya, ikatan peptidanya masih ada nggak? Ya masih, ya, tapi dia sudah hilang strukturnya. Atau misalkan tadinya harus lekuk seperti ini, tapi karena ada faktor eksternal seperti perubahan pH atau perubahan temperatur, nah di sini ini jadi mencong ke sini misalkan gitu ya. Ini yang tadinya lurus di sini, ini berubah menjadi misalkan jadi lengkung seperti ini. Nah, strukturnya sudah berubah seperti itu, ketika dia tidak aktif lagi, nah itu sudah masuk ke klasifikasi proses denaturasi. Jadi di nature itu adalah di sini ditulis ya, which disrupts its shape, ya, ketika mengalami kerusakan struktur 3 dimensinya, kalau boleh ditambahkan. Oke, kita lanjut. Functioning correctly. And depending on what caused it to be denatured, sometimes you are interfering with many levels of protein structure. Sometimes it's just 1 or 2 levels. Sometimes denaturing a protein may be reversible, but in many other cases, it's not. The environment that a protein is in definitely matters for its functioning. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Nah, itu saya ambil dari potongan klip dari YouTube ya, dari YouTube. Anda bisa explore sendiri ya ke depannya. Sebentar. Sorry, sebentar saya ada. Oke, berikutnya kita lanjut. Ya, kita lihat dulu lah. Nah, nanti Anda bisa lihat nih ada From DNA to Protein 3D. Anda bisa coba cek di situ ya, nanti proses perjalanannya protein dari mulai DNA ke protein ya. Secara garis besarnya seperti apa. Nah, kita akan mulai berikutnya. Proteins play countless roles throughout the biological world. Some transport nutrients throughout the body. Some help chemical reactions to happen at faster rates. Others build the structures that make up living things. Despite this wide range of functions, all proteins are made out of the same 21 building blocks, called amino acids. Amino acids are made of carbon, oxygen, nitrogen, and hydrogen atoms, and some contain sulfur atoms. Selenocysteine is the only standard amino acid that contains a selenium atom. These atoms form an amino group, a carboxyl group, and a side chain, all attached to a central carbon atom. The side chain determines an amino acid's properties and is the only part that varies from amino acid to amino acid. Hydrophobic amino acids have carbon-rich side chains, which don't interact well with water.
Hydrophilic, or polar, amino acids interact well with water. Charged amino acids interact with oppositely charged amino acids or with other molecules. Primary structure. The primary structure of a protein is the linear sequence of amino acids as encoded by DNA. The amino acids in a protein are joined by peptide bonds, which link the amino group of one amino acid to the carboxyl group of another. A water molecule is released each time a peptide bond is formed. This linked series of carbon, nitrogen, and oxygen atoms is the protein backbone. Protein chains often fold into two types of secondary structures, alpha helices and beta sheets. An alpha helix is a right-handed coil stabilized by hydrogen bonds between the amine and carboxyl groups of nearby amino acids. Beta sheets are formed when hydrogen bonds stabilize two or more adjacent strands of amino acids. The tertiary structure of a protein is the three-dimensional shape of the protein chain. This shape is determined by the characteristics of the amino acids making up the chain. Many proteins form globular shapes with hydrophobic side chains sheltered on the inside, away from surrounding water molecules. Membrane-bound proteins have hydrophobic amino acids clustered together on their exteriors, so that hydrophobic side chains can interact with the lipids in the membrane. Charged amino acids allow proteins to interact with molecules that have complementary charges. The functions of many proteins rely upon their three-dimensional shapes. For example, hemoglobin forms a pocket to hold heme, a small molecule with an iron atom in the center that binds to oxygen. Quaternary structure. Two or more polypeptide chains can come together to form one functional molecule with several subunits. The four subunits of hemoglobin cooperate so the complex can more easily pick up oxygen in the lungs and release it in the body. Different visual representations of proteins can give us visual clues about protein structure and function. This space-filling diagram shows all of the atoms that make up this protein. This representation, called a ribbon or cartoon diagram, shows the organization of the protein backbone and highlights alpha helices. This surface representation shows the areas in the protein that are accessible to water molecules. Most proteins are smaller than the wavelength of light. For example, the hemoglobin molecule is about 6.5 nanometers in size. Hemoglobin is found in high concentration in red blood cells. A typical red blood cell contains about 280 million hemoglobin molecules. The three-dimensional shapes of proteins determine their function. The flexible arms of antibodies protect us from disease by recognizing and binding to pathogens and targeting them for destruction by the immune system. The hormone insulin is a small, stable protein that can easily maintain its shape while traveling through the blood to regulate blood glucose level. Alpha amylase is an enzyme that begins digestion of starches in our saliva. The calcium pump is aided by magnesium and powered by ATP to move calcium ions back to the sarcoplasmic reticulum after each muscle contraction. Ferritin is a spherical protein with channels that allow iron atoms to enter and exit depending upon an organism's needs. On the inside, ferritin forms a hollow space with iron atoms attached to the inner wall. Ferritin stores iron in a non-toxic form.
collagen forms a strong triple helix that is used throughout the body for structural support. Collagen molecules can form elongated fibrils, which aggregate to form collagen fibers. This type of collagen is abundant in skin and tendons. Learn more about the functions and 3D structures of proteins and other molecular machines at the RCSB Protein Data Bank. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti Anda bisa explore lebih jauh lagi. Nah, ini videonya dibuat oleh RCSB Protein Data Bank ya. RCSB Protein Data Bank. Dia adalah suatu bank data protein, tempat di mana struktur atau informasi struktur 3 dimensi protein itu disimpan ya. Anda bisa buka nanti cari RCSB gitu ya. Nanti akan ketemu berbagai macam informasi struktur 3 dimensi dari protein-protein yang sudah ditentukan strukturnya secara eksperimen. Ya, dikumpulkan semua di sana. Oke, saya pikir udah jelas ya dari video tadi. Gimana? Sudah mulai ada bayangan? Atau bayangannya masih terlalu abstrak? Gimana? Dari video tadi sudah mulai ada bayangan tentang struktur 3 dimensi dari protein? Maaf Pak, izin bertanya. Iya. Itu Pak, saya bingung kan tadi yang di amobasister itu kan dibilang kalau misalnya kadang proses yang denaturasi itu bisa berlangsung reversible gitu kan Pak, abis rusak dia bisa dibenerin lagi. Terus katanya tuh kadang juga nggak kayak gitu. Itu kata kadangnya itu pas kapan Pak? Jadi kadarnya adalah apabila proteinnya kompleks maka membutuhkan proses folding yang lebih kompleks. Nah itu biasanya nggak akan bisa dikembalikan ya, tidak bisa istilahnya refolding ya, atau renaturasi. Jadi kebalikan denaturasi adalah renaturasi. Proses renaturasinya tidak bisa berlangsung kalau dia proses folding dari protein tersebut melibatkan mekanisme yang cukup kompleks. Ya. Misalkan kalau strukturnya makin besar itu kan biasanya makin kompleks proses pelipatannya ya. Nah itu biasanya akan sulit untuk dilakukan. Nah kalau proteinnya, misalkan protein-protein yang cukup kecil, mekanisme foldingnya simple ya, hanya pembentukan hydrophobic course-nya cuma sebagian kecil saja, lalu dilipat sedikit, lalu tinggal disambungkan disulfida 1 buah misalkan, terus lalu tinggal dibentuk ikatan hidrogen, bentuk struktur alpha helix dan beta sheet saja, misalkan seperti itu untuk protein kecil, maka proses denaturasi bisa dibalik lagi prosesnya, di renaturasi. Nanti kita akan bahas ya. Kira-kira seperti itu. Paham? Cukup paham. Terima kasih Pak. Oke. Yang lainnya gimana setelah melihat video? Sudah punya gambaran detail tentang struktur 3 dimensi protein? Mau tanya, Ya, silakan. apakah ada alasan tertentu yang bikin protein itu bikin struktur alpha sheet atau beta sheet? Jadi Alpha helix maksudnya ya? Iya alpha helix sama beta sheet tadi Pak. Beta sheet-nya tipis ya. Nah, jadi ada alasan tertentunya, ada. Ya. Caranya adalah Anda ingat struktur 3 dimensi protein, ya ketika dia membentuk struktur, dia harus dijaga interaksinya supaya stabil strukturnya. Ingat ya? Masih ingat di situ? Di pertemuan sebelumnya. Halo? Iya. Oh iya Pak. Paham ya? Nah, gimana cara bikin strukturnya supaya stabil? Maka kita harus manfaatkan interaksi-interaksi yang ada. Ya, jadi semua daerah yang bisa punya potensi membentuk interaksi, ya, untuk menstabilkan, maka itu akan dibuat interaksinya. Jadi seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan kan kita di biomolecules kita tidak bisa memanfaatkan interaksi yang melibatkan ikatan kovalen. Kenapa? Karena nanti terlalu kaku. Strukturnya nggak fleksibel, strukturnya dan dalam tanda kutip tidak hidup, tidak bisa memberikan fungsi, gitu kan ya? Karena kaku kalau misalkan. Nah, untuk memberikan fungsi kemarin kita sudah bahas, dia butuh interaksi lemah ya supaya mudah diputus sambungkan. Nah, oleh karena itu harus dijaga banyak ya. Dijaga banyak
caranya gimana? Jadi maksimalkan. Nah, salah satu cara untuk memaksimalkan interaksinya adalah dengan membentuk interaksi atau ikatan hidrogen. Nah, diketahui dari alam, cara untuk membentuk atau memaksimalkan ikatan hidrogen adalah dengan membentuk dua struktur tadi, yang namanya alpha helix dan beta sheet. Jadi, itu adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi pembentukan ikatan hidrogen yang ada. Paham sampai sini? Paham, Pak. Terima kasih. Kalau bentuknya kenapa alpha helix dan beta sheet, ya memang itu sedari sananya gitu ya. Dan memang itu cara yang paling optimalnya di situ ya. Oke. Nah, ini tadi 4 tingkatan struktur protein, hierarkinya ya. Dari struktur primer, sekunder, tersier, ke kuaterner. Dari proses DNA itu protein akan dihasilkan sini, lalu kemudian dia akan dikemas ya ke dalam bentuk struktur sekunder, entah itu alpha helix atau beta sheet atau campuran keduanya gitu ya, atau gabungan dari keduanya. Kemudian lalu dia akan dikemas lagi, disatukan hydrophobic core-nya ya. Bagian-bagian yang hidrofobiknya akan disembunyikan di bagian interior untuk kasus protein yang normal, kecuali protein membran itu berbeda. Nah, lalu dimanfaatkan lagi interaksi-interaksi lemah tambahannya ya, seperti misalkan ada ionik, jembatan garam ya kita sebutnya, ada jembatan disulfida nanti, lalu ditambahkan ikatan hidrogen lainnya, nah segala macam. Nah, membentuk struktur 3 dimensi. Nah, di sini sudah membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ada juga yang bisa harus membentuk struktur gabungan lagi dari struktur tersier ya, yang dia akan menggabungkan molekulnya, ini akan disebut sebagai subunitnya, subunit 1, subunit 2 digabungkan misalkan, ya. Kalau Anda lihat ini sama ya dengan yang ini. Ya. Subunit ini akan digabungkan, misalkan ada 4 buah subunit digabungkan, nah dia membentuk kuaterner. Tidak harus 4 subunit ya, bisa jadi 6, bisa jadi 3 subunit, 2 subunit digabungkan, yaitu disebut kuaterner. Jadi kuaternernya lebih ke arah tingkatannya, level 1, 2, 3, 4 ya, bukan jumlah subunitnya. Oke, kita lihat sekarang. Bentar, boleh tanya dulu nggak Pak? Ya, boleh, silakan. Mau bertanya. Yang di tersier, yang di struktur tersier kan tadi Bapak bilang yang hidrofobiknya bisa dimasukin ke interior terus eksterior kan. Nah, itu diaturnya asam aminonya dipecah lagi atau gimana, kok bisa di rearrange gitu? Dilipat. Cukup dilipat. Dilipat oleh siapa? Misalkan ya, Anda lihat di sini asam amino yang sifatnya hidrofobik ya. Hidrofobik. Nah, ini nonpolar misalkan seperti ini ya. Bentar saya nyalakan ininya dulu. Lihat ya, nonpolar, ada yang bagian-bagian nonpolar, alanin A, V, L, I, P. Tunggu sebentar. Nah, misalkan di sini mulai dari methionine biasanya nanti ada A, V, L, I, P. Nah, terus misalkan di sini dipisahkan sama K, R, sama D, E, K, misalkan seperti ini ya. Lalu misalkan ada P, W, sama Y di belakang. Nah, ini Y gitu ya. Anda bayangkan ini strukturnya linear seperti ini. Terbayang? Urutannya seperti ini. Terbayang, Pak. Terbayang. Anda lihat di sini. Di sini adalah muatan asam amino yang polar, ya. Polar bermuatan, ya. Mulai ada dari lisin, ya kan, K, arginin, aspartat, glutamat. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sininya polar, bagian sininya ini non-polar. Nah, ini non-polar. Ingat prosesnya? Kalau ada non-polar diliputi oleh air, ya, lingkungannya air, di sini akan membentuk ikatan hidrogen di bagian sini,
Nah, di sininya akan lebih free air yang terikat di sini ya. Nah, di sini akan membentuk struktur seperti ini. Nah, airnya yang terikat di sini akan terkekang, bener nggak? Kemarin kita udah belajar. Iya, betul, Pak. Nah, caranya gimana? Nah, nanti ada molekul chaperone ya, yang tadi. Nah, ada molekul chaperone, dia akan membantu untuk membuat, misalkan di bagian sini, gini. Nah, ini. Nah, lalu ini dibikin seperti ini. Nah, ini yang ininya ya. Nah, misalkan seperti itu. Lalu ditempatkan, nah seperti ini. Ya, dilipat saja kayak gitu. Jadi, kita dapatkan untuk struktur seperti ini. Jadi, bentuknya adalah melipat seperti ini, di mana ini adalah daerah yang non-polarnya. Nanti disembunyikan. Nanti akan dilipat lagi kalau panjang gitu ya. Akan dilipat, dikemas seperti itu. Cukup dilipat. Kebayang? Kebayang, Pak. Berarti walaupun cuma selang-seling satu-satu juga tetap kayak gitu, Pak. Berarti lipatannya lebih banyak. Nah, itu nanti proteinnya yang pintar. Proteinnya yang pintar. Yang paling efektifnya seperti apa. Nanti kan terkait dengan fungsinya. Ya. Oh, oke. Makasih banyak, Pak. Iya. Kita bayangkan, jangan bayangkan saya yang melipatnya gitu ya. Bayangkan ini sudah God's creature gitu ya. Udah ciptaannya Tuhan. Nah, ini udah sangat-sangat ajaib gitu ya. Bukan ajaib sih sebenarnya, hikmahnya ya ini udah keren banget gitu ya, didesain seperti ini. Oke. Kita lanjut berikutnya. Nah, jadi tadi hierarkinya seperti itu. Dia akan memaksimalkan ikatan hidrogen untuk membentuk struktur sekunder, lalu dia akan memaksimalkan interaksi-interaksi lemah tambahannya untuk membentuk struktur tersiernya. Nah, kalau misalkan fungsinya dirasa masih belum cukup, dia akan bergabung antara subunit satu dengan subunit lainnya membentuk struktur tersier dari protein. Nah, sekarang kita lihat mulai dari struktur primernya dulu. Kita tahu tadi dibentuk dengan ikatan peptida. Anda bisa lihat, Anda sudah belajar di kimia dasar, maka di sini C dengan O di sini ini punya hibridisasi sp2. Ya, ada hibridisasi sp2, maka strukturnya akan jadi trigonal planar. Ya, trigonal, pakai pointer rasanya lebih enak. Nah, ini. Di sini akan bentuk struktur trigonal planar. Ya. Nah, Anda bisa lihat ikatan peptida CN di sini, ya. Maka secara tidak langsung dia punya karakter sp2. Kenapa? Karena di sini bisa beresonansi. Ya, CO di sini dia bisa beresonansi ke sini. Jadi seakan-akan di CN sini juga dia punya karakter sp2. Maka sudutnya kita akan tahu dia sekitar 120 derajat. Maka di sini akan membentuk bidang planar. Lihat CN, ya, CN di sini. Bayangkan. Lalu ada posisi O-nya, lihat O-nya yang ini, ya. Lalu dia mengikat dengan C alfa lagi. Nah, di sini. Lalu di sini N-nya mengikat dengan C alfa, ya kan? Ada terikat, satu lagi adalah hidrogen. Nah, Anda bisa lihat posisi C alfa, C, N, C alfa ini berada dalam satu bidang datar. Kenapa? Karena dia punya karakter ikatan rangkap. Ya, sehingga C, N, H, dan O, nah ini hampir satu bidang. Artinya apa? Efeknya di sini kalau dia berotasi, maka rotasinya bukan seperti ini lagi, bukan ini ada C, ya, yang ini C, lalu di sini ada O. Nah, bukan rotasi yang di sini aja, nggak bisa. Dia harus satu bidang ini berotasi. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang ya, karena ini terikat. Ya, di sini ada H, ini C alfa, ini C alfa. Nah, satu bidang sini. Nah, ini bidang ini yang langsung muter, nggak bisa dia satu ikatan di sini berputar. Kebayang ya maksudnya? Halo?
Jadi langsung jadi sudah satu rangkaian gitu ya Pak? Iya, satu bidang. Bayangkan ini kayak kaca ya, langsung satu rangkaian ini muter semuanya. Kebayang ya? Ayo. Bayang Pak. Kebayang ya. Nah, kita bisa lihat, nah konformasi trans ini lebih disukai dibanding cis ya. Kalau misalkan kita lihat dari sisi ini, nah konformasi trans itu lebih disukai daripada cis. Nah, kalau trans kondisinya seperti ini ya. Ini C, ini N, ini C, ini N gitu ya. Nah, posisi trans ini mengikat di sini, lalu satunya di bawah. Kalau cis, misalkan di bawah dengan di bawah. Kenapa? Karena meruahnya gugus R di sini ya. Maka di sini bisa menimbulkan halangan sterik. Nah, kita lihat bedanya. Ada satu residu yang namanya prolin. Kita tahu dia langsung membentuk lingkar residunya. Nah, ternyata untuk prolin, konformasi cis itu jauh lebih disukai. Ya. Oke. Untuk prolin, konformasi cis ini sangat disukai dibandingkan transnya. Kita akan lihat nanti efeknya. Nah, tadi kita sudah paham, ini membentuk bidang, maka di sini N ini C alfa, maka yang di bagian sini membentuk bidang lagi. Ya, ketika dia berotasi, artinya yang bisa berotasi adalah terbatas pada N C alfa di sini dan C alfa dengan C di sini. Karena di sini membentuk satu bidang. Rotasinya di sini satu bidang ini langsung dan bidang yang ini langsung. Nah, sudut antara N dengan C alfa sini ya. Sudut putarnya kita sebut sebagai sudut P, dan sudut antara C alfa dengan C di sini ini yang kita sebut sebagai sudut psi. Ya. Nah, karena ada karakter ikatan rangkap tadi, maka protein strukturnya itu dibatasi dari sudut P dan psi tertentu. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi halangan sterik yang tabrakan seperti ini. Ya. Karena dia bisa muternya hanya di bagian sini dan di bagian sininya. Ini kalau untuk asam amino 1, asam amino 2. Nanti ada asam amino 3 di bagian sininya lagi, gitu ya, dan sini. Dan seterusnya. Nah, cara menentukannya bagaimana? Ya, Anda bisa lihat nanti sudut dihedral. Ya, Anda tinggal ambil, tadi kan sudutnya di sini, N dengan C alfa dengan C. Ya, maka kita bisa tentukan sudut V, kita ambil aja langsung dari C, ya, CI, lihat, di mana ini CI, dengan N I plus 1, ya, kalau ini I, ya kan, ini C-nya, ini N I plus 1, di sini, C alfa I plus 1 dengan sini. Nah, kita ambil sudut antara ini dengan ini dengan ini. Nah, kita bisa lihat di sini sudutnya. Anda bayangkan, lihat, Anda sudah belajar kimia organik, harusnya sudah bisa bayangkan di sini. Ini, atom ini, dan ini. Ya, N dengan C-nya kita ambil seperti ini, ya kan? Nah, lalu ada C di sini, C yang mengikat O, lalu di sini ada C yang mengikat O lagi di sini. Nah, ini kita lihat sudutnya. Kita bayangkan sebagai bola, bolanya kita arahkan supaya terlihat satu gitu ya. Ini N-nya, C-nya ada di belakangnya si N ini, ya kan? Maka nanti Anda bisa lihat tuh sudutnya berapa. Nah, misalkan seperti ini, nah ini jadi 180 derajat kalau misalkan kondisinya seperti ini. Dan nanti bisa dihitung sudut P-nya dan sudut psi-nya. Kira-kira caranya seperti itu. Kita nggak akan fokus di sini. Nah, tapi dari situ, nah ada peneliti India namanya Ramachandran, dia mengamati sudut V dan psi dari protein-protein yang sudah ditentukan strukturnya. Dia amati, nah ternyata semuanya rata-rata hampir berkumpul di beberapa daerah ini saja. Hanya berkumpul di daerah sini, daerah sini, sebagian di daerah sini. Nah, dia buat plot antara P dan psi ya.
maka dia temukan menjadi 4 buah kuadran. Nah, plotnya kita sebut sebagai Ramachandran plot. Nah, dari sini diketahui bahwa untuk protein terdapat daerah yang diperbolehkan, sudut phi dan psi-nya, dan ada daerah yang terlarang. Nah, kenapa terlarang? Kalau dia ada di sini, posisi phi misalkan minus 70, minus 90 dengan posisi psi, posisi phi-nya, psi-nya 90 gitu ya di sini. Phi-nya adalah plus 90, nah itu dilarang. Kenapa? Karena dia bisa clash seperti ini. Ya, menimbulkan halangan sterik. Kenapa terlarang? Karena secara energetika nggak bagus. Ya, kenapa? Karena terjadi rintangan sterik. Nah, jadi protein punya sudut phi dan psi yang khas. Ya, sudut phi dan psi-nya terbentuk kenapa? Karena tadi ada karakter ikatan rangkat. Nah, ada daerah-daerah seperti ini. Kalau kita lihat, nah inilah konsekuensi tadi. Kenapa? Tadi pertanyaannya kenapa membentuk alpha helix dengan beta sheet? Nah, kalau dia sudut phi dan psi-nya seperti ini, kita akan dapatkan strukturnya pada posisi di sini, ya. Ini psi-nya, lalu di sini adalah phi-nya. Kalau di kuadran 2 sini, bener ya namanya. Ini kuadran 1. Sorry, ini kuadran 1, ini 2, 3, 4. Bener nggak? Atau saya salah? Benar, Pak. Iya benar, Pak. Ada yang masih ingat nggak kalau di matematika untuk konvensi kuadran seperti apa? Ini Iya, kuadran seperti itu, Pak. bener ya? Ini 1, 2, 3, 4, bener ya? Iya, Pak. Nah, di kuadran 2, Anda bisa lihat di sini akan ditemukan struktur antiparalel beta sheet. Antiparalel, nanti kita akan jelaskan ya. Tapi intinya ini adalah struktur dari beta sheet akan berkumpul di kuadran 2 yang sini. Ya, ini beta sheet. Lalu di bagian yang bawah sini ini adalah alpha helix ya. Ini adalah alpha helix. Lalu di bagian sini ya, ini adalah alpha helix tapi yang putar kiri, ada yang putar kiri, ada yang putar kanan ya. Seperti ini. Ya, ini alpha helix juga. Lalu di bagian sini nanti ada istilahnya ya. Nah, kita nggak pelajari. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, di daerah-daerah sini ini akan terlarang ya. Tapi protein akan punya, tapi itu untuk struktur yang jelek ya, yang tidak valid sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti titik-titiknya akan dihitung tuh, sudut phi dan psi-nya untuk masing-masing residunya. Dihitung, nanti dilihat titik-titiknya. Nah, kalau Anda belajar bioinformatik, Anda di bidang rekayasa hayati, nanti ketika belajar bioinformatics, Anda melakukan misalkan pemodelan protein, maka salah satu parameter untuk menilai apakah, untuk menjustifikasi apakah model yang Anda dapatkan itu baik atau tidak, dilihat dari, salah satunya adalah dari Ramachandran plotnya. Ya, apakah dia lebih banyak di titik-titiknya, lebih banyak di daerah yang diperbolehkan ya, atau di daerah yang tidak diperbolehkan. Nanti akan keluar tuh skornya dinyatakan misalkan dalam berapa. Nah, dilihat salah satunya bisa dilihat dari Ramachandran plotnya. Oke. Jadi konsekuensi dari adanya sudut phi dan psi dia berakibat pada struktur sekundernya, bentuknya ada alpha helix dan beta sheet juga ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk struktur sekunder dari protein ya, ada alpha helix, ada beta sheet, nanti ada satu tambahan yang kita sebut sebagai turn ya. Alpha helix Anda sudah paham di sini strukturnya seperti ini, beta sheet tadi sudah paham juga. Nah, sekarang kita lihat ini adalah struktur alpha helix, bisa digambarkan dalam bentuk kartun seperti ini ya. Jadi kalau ada bentuk spiral-spiral itu adalah alpha helix. Kalau digambarkan sebagai bentuk ball and stick ya akan jadi seperti ini. Ya, space fill akan jadi seperti ini. Nah, kita lihat struktur alpha helix. Nah, dia terjadi interaksi antara, kalau misalkan ini adalah residu nomor satunya, ya, ini adalah residu nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Anda bisa lihat di sini, ini I,
Ini I plus 1, I plus 2, I plus 3, I plus 4, I plus 5. Saya tidak ngomong residu nomor 1, jangan-jangan nanti terbentuknya di residu 50 misalkan ya. Tapi awal mula terbentuknya kita sebut sebagai I gitu ya, I plus 1, I plus 2, dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat ini terjadi ikatan hidrogen ya. Dengan NH pada I plus 4. Jadi kalau di sini residu nomor 50, maka ini 51, 52, 53, 54. Nah, 1 dengan 4. Nah, itu yang kita sebut sebagai struktur alpha helix atau 1,4 helix. Ya, sampai sini paham? Sampai sini bisa mengikuti. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, alpha helix. Nah, dia akan bentuk 1 dengan 4, 2-nya akan membentuk dengan 5, ya. Nanti di sini akan bentuk dengan yang mana sampai di bagian ujung akhir helix. Ya. Anda jangan bayangkan strukturnya linear, tapi nanti dikemas misalkan seperti ini. Ya. Bagian yang bisa membentuk alpha helix akan dibuat membentuk alpha helix. Kenapa? Karena untuk mengoptimalkan ikatan hidrogen yang ada. Nah, 1 dengan 4. Nah, ini kita sebut sebagai alpha helix tadi yang saya bilang. Ada yang V helix. V helix ada 1 dengan 5 di video tadi, 1 dengan 5 ya. I dengan I plus 5 itu namanya V helix tadi di video tadi ya. Nah, I dengan I plus 3, nah itu namanya 3,10 helix. Ada yang 2 P helix. Ya, ada seperti ini. Ada berbagai macam tipe alpha helix yang bisa terbentuk. Nah, Anda bisa lihat di sini, helix dia punya bayangan cermin ternyata. Jadi kalau misalkan kita lihat, helix yang bentuknya seperti ini dengan yang bentuknya seperti ini adalah berbeda. Ini merupakan bayangan cerminnya. Ya. Nah, tadi makanya ada namanya di daerah di sini yang kita sebut sebagai right-handed helix. Anda lihat arahnya, ya ini N terminalnya di mana, misalkan posisi di sini, ini adalah arah C terminalnya, maka Anda kepalkan tangan Anda, ya. Lihat, kalau misalkan seperti ini, lihat tangan kanan Anda mana? Ya, Anda bayangkan di sini spiralnya adalah posisi jari 4 jari Anda, ya, yang ini 1 2 3 4. Nah, ini adalah misalkan tangan kirinya. Nah, ini adalah left-handed helix. Yang ini adalah right-handed helix. Dia akan berbeda karakteristiknya. Ya. Salah satu pembedanya yang jelas adalah dari sudut V dan psi-nya. Ya, nanti karakteristiknya juga akan berbeda. Nah, kita lihat urutan asam amino ini menentukan kestabilan helix. Jadi nggak semua asam amino bisa membentuk helix ternyata. Jadi kita kan bisa lihat dari sini ya, ada interaksi seperti ini. Nah, nanti R-nya, nah itu akan sangat berpengaruh dia bisa bikin helix atau tidak. Kebayang ya? Saya agak takut nih, karena saya udah mulai bicara teknis, takut saya terlalu cepat. Jadi kalau saya bilang kebayang ya, nanti Anda kasih feedback ke saya. Jadi kalau misalkan belum terbayang, nanti saya bisa ulangi. Ya, terbayang sampai sini? Terbayang ya? Kebayang, Oke. Pak. Nah, sekarang kita lihat. Tidak semua polipeptida dapat membentuk alpha helix. Adanya interaksi tambahan. Nah, kalau ada interaksi tambahan antara gugus samping, ya misalkan ini, dia bentuk helix. Terjadi interaksi ini dengan ini. Nah, kalau ada interaksi tambahan dengan antara R ini, ya, dengan misalkan R di sini, nah itu otomatis helixnya akan semakin stabil lagi, akan semakin gampang membentuk helix. Nah, tapi kalau ada tolakan, nah itu otomatis akan bermasalah pembentukan helixnya. Nah, Anda bisa lihat di sini, polipeptida yang banyak memiliki residu bermuatan sejenis, maka sulit membentuk alpha helix, karena nanti dia akan terjadi tolakan antar gugus sampingnya atau side chain-nya. Nah, kalau polipeptida memiliki gugus R besar seperti serin, treonin, leusin, ya, itu akan juga sukar untuk membentuk helix karena nanti dia dilipat
kayak spiral seperti ini. Kalau R-nya besar, maka steric hindrance-nya besar di sini. Tidak akan disukai secara energetika. Ya. Adanya dua residu bermuatan berlawanan pada jarak 3 residu dapat menstabilkan helix. Nah, Anda tinggal cek dari posisi sini. Ya. Kenapa? Nanti slide-nya akan saya berikan ya. Nah, gugus aromatik pada jarak 3 residu akan menstabilkan helix juga. Ya, wajar kalau ada gugus aromatik di sini, ini satu misalkan jarak di sini, nah di sini ini akan membentuk interaksi ya hidrofobik. Maka dia akan menstabilkan helix juga. Nah, dipol elektrik dari ikatan peptida ditransmisikan sepanjang alpha helix. Ya, sehingga secara keseluruhan alpha helix ini adalah dipol. Ujung amino bermuatan parsial positif dan ujung karboksilatnya bermuatan parsial negatif. Nah, dia ternyata merupakan dipol ya. Anda bisa lihat di sini kalau ada alpha helix. Nah, karboksil terminusnya di sini akan negatif, negatif, negatif. Nah, di sini bagian amino terminalnya itu akan positif muatannya. Ya, kira-kira seperti ini. Kita bisa representasikan bentuknya dalam bentuk kartun seperti ini atau bentuk cube seperti ini ya. Nah, ini adalah helix atau seperti ini ya. Nah, kita lihat ini tadi posisi alpha helix, ini masih ingat di sini? Ini yang right handed, ini yang left handednya ya. Nah, di sini posisi beta strand, untai beta ya atau beta plated sheet gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini untai beta strukturnya seperti ini, membentuk seperti lembaran seperti ini. Ya. Ada yang kita sebut sebagai anti paralel dengan yang paralel. Yang membedakan adalah lihat arah rantainya. Ketika terjadi struktur beta sheet, ya. Misalkan di sini dari arah N terminalnya adalah ini, C terminalnya di sini, lalu nanti muter panjang gitu ya, lalu berikutnya ke sini N terminal, di sini C terminal. Nah, kalau posisinya berkebalikan seperti ini yang kita sebut sebagai anti paralel. Kalau dia posisinya sama seperti ini arah N, arah C, arah N, arah C berinteraksi, maka ini paralel beta sheet. Kalau nggak kebayang, nah, coba gambarkan seperti ini biar kebayang. Anda bayangkan, kita bayangkan seperti ini, ya. Ini residu pertamanya berarti N terminalnya gitu ya. N terminalnya di sini. N terminalnya seperti ini. Nah, Anda bayangkan proteinnya melipat. Nah, terus di sini lihat. Ini kan berarti arah C terminal. Lalu kemudian dia berputar misalkan seperti ini. Lihat. Nah, ini adalah C terminal. Lihat. Kalau di sini membentuk beta sheet, misalkan seperti ini, maka Anda bisa lihat, berarti ini adalah dari N menuju ke C, lalu berikutnya dari sini, N menuju ke C atau gimana? Ini adalah N ke sini menuju C, gitu kan ya? Benar nggak? Kita anggap ujung sini adalah ujung N-nya. Nah, ini adalah kondisi yang namanya anti paralel. Oke. Bedanya gimana dengan paralel? Ya, Anda tinggal lihat aja. Misalkan dia berputar-berputar. Nah, ini pada saat dia berputar, misalkan seperti ini. Nah, berputar seperti ini misalkan N. Nah, ini bikin interaksi. Ini N. Ini C terminalnya. Maka di sini ini masih N terminalnya, ini C terminalnya. Nah, arahnya seperti ini. Nah, arah putarannya misalkan seperti ini membentuk beta sheet. Nah, ini yang kita sebut sebagai paralel beta sheet-nya. Jadi dibedakan seperti itu ya. Paralel dengan anti paralel. Representasinya seperti apa? Nah, lihat arahnya. Arah panahnya itu menandakan arah untuk ujung C terminalnya ya. Jadi kalau di sini Anda bisa lihat
Ini adalah yang paralel dengan ini anti paralel, ini paralel, ini paralel, paralel, ini anti paralel. Nah, dia digambarkan seperti ini. Nah, terjadi pemaksimalan ikatan hidrogen dari CO di sini dengan yang NH di sini. Ya, CONH ini berpotensi untuk membentuk ikatan hidrogen. Lalu ada yang namanya beta turn. Nah, Anda kenal tadi ada prolin. Prolin dia ada isomernya bentuk trans dengan cis-nya ya. Nah, ternyata untuk prolin Anda bisa lihat di sini dia bisa membentuk struktur yang namanya beta turn. Ini antara I dengan I+3 membentuk struktur di sini, interaksi di sini. Artinya apa? Kalau saya punya urutan, ada prolinnya, nah biasanya di situ strukturnya akan langsung dibelokkan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah secondary structure propensity, kecenderungan dari residu-residu asam amino ini di dalam protein untuk membentuk struktur sekunder. Jadi kalau punya glutamat, ya, maka dia lebih senang untuk membentuk alpha helix dibandingkan betasid atau beta turn. Ya, kalau Anda punya metionin, alanin, dia akan senang membentuk alpha helix. Dia suka untuk membentuk beta. Ya, bisa ditemukan nggak di betasid? Bisa, ya. Tapi dia propensity-nya, kecenderungannya, tendensinya adalah membentuk alpha helix. Kalau punya glisin, lihat, glisin bisa membentuk beta turn. Ya, kecenderungannya. Prolin juga sama. Ya, dibanding membentuk alpha helix. Kecenderungannya untuk valin membentuk beta conformation ya dibanding alpha helix karena tadi valin kan sangat meruah ya, dibentuk alpha helix nggak terlalu disukai ya, kira-kira seperti itu. Arginin nggak terlalu meruah, dia punya muatan positif, negatif, negatif, positif bener ya arginin. Nah, dia punya kecenderungan yang hampir mirip untuk membentuk alpha helix maupun betasid. Dia fleksibel, mau bikin alpha helix hayu, mau bikin beta conformation, oke juga. Ya, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Sama untuk histidine juga. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. 10.28, masih ada 12 menit lagi. Garis besarnya saya sudah singgung di video. Nah, kita tinggal bahas sedikit detail aja. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Masih bisa mau mengikuti ya? Oke? Ya. Itu kan tadi dibilang yang slide sebelumnya kan dibilang tentang kecenderungan dari masing-masing masing-masing asam aminonya, Pak. Nah, itu tuh kan kalau misalnya satu struktur sekunder kan sebenarnya banyak banget tuh asam aminonya. Itu maksudnya kecenderungan itu dilihat mayoritas penyusun asam aminonya ada apa aja apa gimana? Statistically, kalau Anda menemukan alpha helix, nah glutamat itu kira-kira lumayan cukup banyak ditemukan di struktur alpha helix. Paham maksudnya? Makanya dibilang kecenderungan. Nah, gitu. Jadi secara statistik kalau kita kumpulkan dari struktur protein banyak, kita cari struktur alpha helix, ya. Nah, biasanya glutamat itu cukup banyak ditemukan, ya, dibanding di struktur betasidnya. Makanya kita buat skala, namanya secondary structure propensity. Glutamat itu lebih disukai untuk membentuk alpha helix dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk struktur tersier. Nah, setelah dikemas memaksimalkan ikatan hidrogennya, lalu protein akan dilipat sedemikian hingga disatukan hydrophobic core-nya, digabungkan lagi interaksi-interaksi tambahannya berupa ikatan hidrogen, jembatan garam dari ion-ion interaction, lalu ditambahkan misalkan jembatan disulfida dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat di sini urutan asam amino menentukan struktur tersier dari protein. Jadi pada tahun 1957, Avinson memperlihatkan bahwa RNase, sekali lagi kalau ada ase bukan berarti ini RNA, tapi ini adalah protein yang bisa memotong RNA, gitu ya. RNase A dapat didenaturasi ya dengan cara dia tempatkan atau dia tambahkan 8 molar urea. Urea yang konsentrasinya 8 molar dan
beta merkaptoetanol. Oke, jadi seperti ini. Dari struktur 3 dimensi, rusak strukturnya. Ya kan? Setelah itu, Avinson iseng lagi, ureanya dan beta merkaptoetanolnya ditarik dari larutan. Nah, dia amati ternyata dicek di sini aktivitasnya, di sini nggak ada. Lalu iseng lagi, ditarik dari larutan, dicek lagi aktivitasnya, loh ada lagi. Cara ngecek aktivitasnya gampang, tinggal tambahin substrat gitu ya kalau dia enzim. Tambahkan substrat, dicek dia bisa mengubah substrat jadi produk atau enggak. Nah, ternyata bisa seperti ini. Nah, dari sini dia punya kesimpulan bahwa oke, tadi saya bilang kalau protein-protein kecil dia bisa mengalami renaturasi ya. Nah, tapi yang penting adalah dari sini. Urutan asam amino di posisi ini kan struktur primer gitu ya. Urutan asam amino ini ternyata punya memori. Nah, jadi awalnya struktur 3 dimensi dirusak hingga seperti ini. Nah, ternyata dia masih punya memori, masih punya kenangan terhadap struktur saya waktu dulu seperti apa ya. Nah, ternyata seperti itu. Jadi, struktur 3 dimensi itu ditentukan dari struktur primernya. Nah, Anda bisa lihat salah satu contoh misalkan bentuk struktur tersier tadi sudah dibahas ya, ada yang bentuk fibrous, ada yang bentuk globular ya. Fibrous biasanya ditemukan di protein-protein tadi struktural gitu ya, pembentuk struktur misalkan di kolagen, di segala macam gitu ya. Nanti ada protein-protein fungsional protein fungsional ya, seperti enzim dan segala macamnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira. Nah, struktur tersier ini terbentuk dari pengemasan struktur sekunder. Tadi mulainya dari karakter ikatan rangkap di ikatan peptida, bisa membentuk struktur sekunder. Nah, nanti pengemasannya akan jadi seperti ini kira-kira. Ya. Ini banyak ada di betasid. Nah, kita temukan betasid. Di sini ada yang alpha helix. Alpha helixnya adalah yang left-handed. Ya. Lalu ada sebagian di sini. Nah, ini yang bentuk coil istilahnya. Nah, pengemasan struktur sekunder, ini gaya dorong utama dari proses folding itu adalah interaksi hidrofobik yang terjadi pada gugus non-polar. Tadi saya sudah jelaskan ya, dilipat supaya menaikkan entropi dari airnya. Nah, bentuk struktur sekunder itu menentukan modus pengemasannya. Betasid yang cenderung bentuk lembaran, cenderung membentuk struktur berlapis. Kalau dia banyak betasidnya, dia cenderung membentuk struktur berlapis. Ya. Nah, dengan alpha helix atau betasid. Bentuk silinder dari alpha helix memungkinkan struktur sekunder ini untuk menancap di pusat interior protein. Nah, nanti kita akan bisa melihat pola pengemasan dari berbagai macam protein. Ya, kita bisa lihat tertiary structure, ya, struktur tersier dan diversitas fungsinya, keberagaman fungsinya. Different folding for different function. Jadi kalau pola pengemasan foldingnya berbeda, nah nanti biasanya akan berimbas pada perbedaan atau diversitas fungsinya. Nah, misalkan ini alpha helix, tipenya alpha. Ya, ada yang tipenya betasid. Nah, ini fungsinya akan berbeda dengan yang ini. Ya, betasid biasa ditemukan di imunoglobulin ya, untuk antibodi gitu ya, IG ya, misalkan dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa klasifikasikan struktur tersier berdasarkan pola pengemasan struktur sekundernya. Ada golongan alpha helical protein, ada golongan betasid protein, ada golongan alpha strip beta protein, ada yang alpha plus beta protein. Nanti kita akan cek bedanya ya. Ini golongan alpha, ya semuanya strukturnya alpha. Ya. Struktur tersier, tapi struktur sekundernya tersusun dari struktur sekunder alpha helix semua. Nah, ini yang kita sebut sebagai alpha helix protein. Ada yang betasid protein, nah contohnya 1LXE, Anda bisa cari di website RCSB tadi ya, 1LXE, nanti Anda ketemukan struktur seperti ini. Nanti ada homopeksin misalkan, ya bentuknya seperti ini, betasid juga.
Nah, ada yang alfa beta. Alfa beta protein. Nah, dia ditemukan biasanya secara berselingan. Ya. Alfa nanti ketemu habis alfa beta, habis itu alfa lagi, habis itu beta lagi. Secara berselingan seperti itu. Ada yang alfa plus beta. Nah, ada yang alfa helix nanti kepisah gitu kan ya. Alfa helix lagi nanti kepisah, nanti ada betanya. Nanti kepisah ada betanya. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Nah, pola pengemasan struktur sekunder dalam protein tadi kan seperti ini ya. Bisa kita simpelkan, bisa kita simplifikasi dalam bentuk yang namanya topologi molekul. Nah, Anda bisa lihat ini yang kita sebut sebagai jadi dari struktur ini kita lihat, nah ini posisi N terminalnya yang ini ya, lihat ada ujungnya, lalu nanti di ujung ada C terminalnya di sini. Nah kalau kita telusuri, mulai dari sini dia bentuk helix, nah kita tulis N terminal, bentuk helix ngarah ke atas gitu kan, lalu disambung dengan loop istilahnya LOOP, loop, nah membentuk helix ngarah ke bawah gitu kan. Lalu disambung lagi, kita telusuri lagi ke sini. Nah, helix yang warna hijau ini ya, naik ke atas. Nah, terus sambung lagi ke helix yang warna biru. Nah, topologinya seperti ini. Nah, ini akan sangat memudahkan kita untuk melihat pengemasan struktur sekundernya. Ya. Anda bisa lihat nanti untuk yang ini, N-terminal, ya kan? Kalau kita punya struktur, Anda bisa gambarkan topologinya. Ya. Jadi betasit, lalu nyambung ke betasit, ya kan, antiparalel. Dari sini nyambung betasit. Nah, arahnya sama. Dari sini nyambung ke sini. Ya. Lalu diputar ke sini, diputar ke sini. Nah, seperti itu. Ini sama. Nanti Anda bisa amati secara seksama, saya nggak akan bisa bahas secara langsung semuanya ya. Nah, dari situ Anda akan ketemu yang namanya super secondary structure atau motif. Nah, kalau istilah batik tuh polanya gitu ya, kalau istilah batik. Nah, nanti ada yang motifnya alfa beta alfa, beta alfa beta, ada yang beta 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 gitu ya, ada yang alfa alfa. Nah, ini yang kita sebut sebagai di dalam struktur tersier kita sebut sebagai secondary super secondary structure atau bentuk motif beta alfa beta, beta beta beta, alfa alfa, ada yang bentuk misalkan Greek key. Nah, misalkan seperti ini. Nah, orang bedakan lagi. Ada yang namanya motif dari suatu protein. Nah, motif dalam suatu protein Anda bisa lihat di sini. Ini ada struktur tersier. Kalau kita lihat bagian sininya, nah ini adalah motif beta alfa beta loop. Ya, ini. Nanti beberapa protein strukturnya berbeda tapi dia punya motif yang sama. Nah, strukturnya berbeda tapi punya fungsi yang sama. Kenapa? Karena dia punya motif yang sama. Ya. Jadi struktur terkait dengan fungsi, nah tapi kadang fungsi itu bisa kita dapatkan dengan struktur yang berbeda. Syaratnya apa? Dia punya motif yang serupa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada yang kita sebut sebagai domain. Terakhir ya, minta waktu tambahan sedikit aja untuk sampai di sini. Ini sudah 10.40. Nah, ada yang kita sebut sebagai domain. Domain ini adalah struktur dari protein yang besar, umumnya memiliki beberapa unit substruktur globular yang disebut sebagai domain. Domain seringkali memiliki fungsi yang berbeda. Misalkan contoh, ini satu kesatuan protein, namanya kalmodulin dalam bentuk APO, tidak mengikat ion logam. Nah, ini ya. Nah, ternyata dia terbagi menjadi dua domain yang disebut sebagai N-terminal domain dan C-terminal domain. Nah, terkadang fungsinya ini berbeda. Ya.
ini ada DNA polimerase 1 ya, yang terlibat dalam proses replikasi DNA. Anda bisa lihat ini strukturnya secara garis besar seperti ini. Kalau kita lihat, ini bisa menjadi dua bagian utama. Satu yang kita sebut sebagai domain. Yang pertama, misalkan namanya adalah polymerase domainnya. Nah, ini juga bisa dibagi menjadi 3 aksen, 5 aksen, exonuklease domain. Domain exonya, domain exonukleasenya. Fungsinya berbeda. Ya, jadi domain itu adalah bagian dari protein ya, yang memiliki misalkan pola folding yang independen misalkan. Nah, dan dia terkait dengan fungsi tertentu. Ya. Nah, ciri khas dari struktur tersier suatu protein itu adalah karena dia dibentuk dari interaksi lemah, maka kita akan dapati bahwa struktur tersier itu sifatnya adalah tidak rigid. Ya, Anda bisa lihat di sini, kecuali kalau struktur ya protein-protein struktural ya. Nah, kalau misalkan yang fungsional, dia akan punya struktur tersier yang tidak rigid. Kita bisa lihat ada heksokinase di sini. Ketika ada substrat glukosa dengan tidak ada substrat glukosa, itu akan berbeda. Awalnya adalah seperti ini bentuknya. Nah, ketika ada substrat, dia akan yang tadinya mangap akan jadi mingkem gitu ya. Kalau ini dibayangkan sebagai mulut gitu ya. Nah, dia punya motion, dia dinamis, ya tidak rigid. Sama seperti kalmodulin, ketika dia mengikat ion logam, ion kalsium, ya, dia bentuknya seperti ini. Ketika dia ini salah, harusnya ketika dia mengikat ion kalsium dengan tidak mengikat ion kalsium, itu akan berbeda strukturnya. Ya. Nah, tadi protein fungsinya nanti ada protein-protein struktural, ya. Fibrous protein tadi sudah dibahas. Salah satu contohnya adalah alfa keratin, kolagen, ya. Tadi juga sudah dibahas bahwa protein bisa kehilangan struktur dan fungsinya bila terdenaturasi. Ya, ada beberapa faktor, ada misalkan suhu, penambahan denaturan, atau perubahan pH. Nah, terakhir di struktur kuarterner, ini adalah gabungan dari subunitnya. Nah, kita nggak akan terlalu banyak bahas di struktur kuarternernya. Fungsi protein tadi sudah dibahas, ada banyak fungsinya, bisa menjadi protein fungsional seperti enzim, ya, bisa buat nutrien, untuk gerak mekanis, otot, miosin misalkan, struktural, rambut, kolagen, dan seterusnya, pertahanan, ya, antibodi misalkan, regulator, insulin, atau protein transport misalkan hemoglobin ya untuk proses transport oksigen. Tadi sudah dibahas kira-kira seperti itu. Ya, saya pikir cukup untuk pertemuan kali ini. Nah, jangan lupa untuk mengisi presensi. Jangan lupa untuk mengisi presensi di academic.itb.ac.id. Bagi yang sit in dari kelas lain, ya, jangan lupa untuk menuliskan NIM-nya saja ya pada kolom chat di situ. Pada kolom chat di Teams, jangan lupa untuk menuliskan NIM-nya. Nanti saya input manual khusus untuk yang kelas lain ya, yang sit in di sini. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu untuk pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.